dianggap oleh warga sangat membahayakan. Loh, harusnya kan sebenarnya para warga dan Pak Lurah sendiri mewajari akan hal itu. Maronda itu orang gila. Dia tidak memiliki pikiran untuk berbuat sesuatu yang tidak dicurigai oleh warga. Saya memahami itu. Maronda memang berbeda dengan warga yang lain. Bisa dikatakan dia gila. Iya. Tapi yang namanya aturan, entah itu orang gila yang melakukan ataupun warga biasa, tentunya aturan tetaplah aturan. Itu bukan sesuatu yang menunjukkan keadilan, Pak Lurah. Maksudmu bagaimana? Tidak menunjukkan keadilan? Seperti ini, aturan di dalam lingkungan dari Pak Lurah itu kan aturan yang hukuman untuk seseorang yang melanggar hukum. Namun dalam konteks orang gila di sini, harusnya aturan tersebut yang berlaku untuk orang-orang yang sadar yang melakukan hal jahat seperti yang Pak Lurah sudah ada aturan itu, tuduhkan. Sedangkan di sini Maronda adalah orangnya kehilangan pikiran. Apakah aturan tersebut masih bisa dilakukan terhadap orang yang gila semacam Maronda? Dengan pikirannya yang mohon maaf dia sengklek seperti itu. Apakah kau pernah menjadi pemimpin di suatu wilayah? Memang belum. Tapi pemimpin juga berangkat dari rakyat. Iya, saya tahu. Iya. Memang ada beberapa aturan yang dibedakan, di mana aturan itu harus dijatuhkan kepada makhluk yang memiliki pikiran normal, dan aturan itu dijatuhkan kepada pikiran yang dikatakan kurang waras. Tapi semua harus dipertimbangkan dengan apakah perilaku dari warga di situ itu membahayakan atau tidak. Lagi pula, ketika dibanding-bandingkan atau dimusyawarahkan, yang namanya aturan bisa dijatuhkan itu harus melewati persetujuan banyak orang, banyak warga. Sedangkan mana mungkin saya menjatuhkan aturan yang dimana itu aturan warga lebih banyak mendukung Paman Maronda ataupun makhluk gila itu bersalah, atau saya harus menjatuhkan atau membela kalian hanya beberapa makhluk saja. Saya rasa kurang adil. Sudah menjadi kebiasaan di mana ketika ada makhluk yang bersalah sedang dimusyawarahkan. Ya, sudah. Mohon maaf Pak Lurah. Kami mengundang Pak Lurah karena kami ingin membicarakan sesuatu hal yang mungkin itu sebagai jalan kami menunjukkan bukti bahwasanya Paman Maronda tidak bersalah. Bukan berdebat seperti ini mengenai sebuah kebijakan ataupun keadilan. Ya. Jadi seperti ini Pak Lurah, tujuan saya itu sebenarnya hanya ingin bertemu dan berbicara dengan Paman Maronda. Ya. Saya meminta waktu dan kebijakan Pak Lurah agar saya diizinkan untuk bertemu dengan Paman Maronda, sehingga kami bisa berbincang-bincang, mengobrolkan sesuatu, bagaimana caranya membuktikan terhadap Pak Lurah bahwasanya Paman Maronda tidak bersalah. Seperti ini. Jika kalian... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan. Jika kalian membuang waktu dan meminta izin untuk bertemu dengan Maronda, saya rasa itu sia-sia. Lebih baik kalian pergi mencari bukti. Setelah kalian mendapatkan bukti itu semua, kau bisa undang saya dan kita adakan musyawarah. Apakah bukti yang kau bawa itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jika kalian memaksa bertemu dengan Maronda, yang ada kemarahan dari warga semakin meningkat. Ya, seperti ini, mohon maaf Pak Lurah. Pak Lurah, mohon maaf, kedatangan manusia ini lebih banyak mudaratnya di desa kita ketimbang hal baiknya. Dari semenjak manusia ini datang melanggar aturan yang ada di tanah Larang Kriyo, itu sudah membuktikan bahwasanya kedatangan manusia-manusia ini hanya ingin petantang petenteng mencari sesuatu yang harus dia langgar. Dan terbukti
Maronda yang dari dulu hidup di lingkungan kita, Pak Lurah. Semua kelihatan akal bulusnya ketika Maronda ternyata berhubungan dengan manusia-manusia ini. Sebenarnya, Pak Lurah, kalau saya sebagai seorang alim ulama di desa ini menyarankan hukuman terhadap orang yang berdosa seperti Maronda itu tidak boleh untuk ditunda-tunda karena akan mengakibatkan sebuah azab besar yang akan menimpa kepada para warga. Mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf Pak Lurah. Saya ingin berbicara terlebih dahulu. Silakan. Saya di sini memiliki maksud dan tujuan dengan Pak Lurah, bukan dengan dirimu ya Pak Kiai. Seperti ini Pak Lurah. Pak Lurah tadi mengatakan bahwasanya saya hanya membuang-buang waktu jika saya bertemu dengan Paman Maronda. Tapi menurut saya, jika saya bisa bertemu dengan Paman Maronda, itu adalah jalan agar saya itu bisa membuktikan bahwasanya Paman Maronda itu tidak masalah. Di sini tidak ada satu makhluk pun yang mau mendengarkan apa ucapan yang keluar dari Paman Maronda, apalagi mempercayai ucapannya. Nah, Lurah, di sini dengan adanya kami datang bertemu dengan Paman Maronda, tujuannya adalah agar Paman Maronda menceritakan semua yang dia lakukan. Setelah itu saya mencari buktinya dari apa yang diucapkan oleh Paman Maronda, dan nanti buktinya saya tunjukkan kepada Pak Lurah. Bukankah itu yang dicari Pak Lurah? Saya rasa kalian ketemu dengan Maronda bukan hanya sekali atau dua kali. Ada beberapa waktu yang lalu kalian bertemu. Saya rasa kalian sudah mempertanyakan kepada Maronda, tapi nyatanya Maronda apa yang diucapkan. Itu pun saya pikir sama. Jika kalian datang ke tempat di mana Maronda itu dipasung untuk menanyakan atau mencari bukti, lebih baik kalian mencari bukti di luar sana. Kalian bawa ke sini dan tunjukkan bukti itu. Kalian ingat, di dalam Larang Griyo, warga memang benar-benar amarahnya masih menggebu-gebu. Saya tidak mungkin menambah kerusuhan, apalagi dalam keadaan yang sekarang ini. Maronda memang benar-benar diteriakkan, harus benar-benar dijatuhkan hukuman mati. Pak Lurah, Ngapa kamu ikut-ikut ngomong? Pak Lurah bisa bayangkan banyak anak-anak yang masih usianya di bawah umur di desa kita. Mereka semua mengaji terhadap saya, termasuk anak Pak Lurah si Binul. Dia juga mengaji di tempat saya. Bisa bayangkan Pak Lurah, kalaulah ada makhluk dengan kelakuan seperti Maronda masih hidup di desa kita, apa iya itu tidak bisa menjadi contoh kepada anak-anak kita? Itu akan menjadi contoh yang buruk. Jadi alangkah baiknya hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Maronda harus dipercepat. Seperti ini saja. Seperti ini saja. Saya tidak mau mendengarkan satu pihak ataupun pihak yang lainnya. Saya sudah ditunjuk sebagai pemimpin. Harusnya saya menjatuhkan seadil-adilnya. Saya beri waktu kepada kalian 2 kali 24 jam. Silakan kalian cari bukti sekuat-kuatnya agar si Maronda memang benar-benar tidak bersalah. Ya, kasih 2 kali 24 jam waktu untuk kalian mencari bukti. Dan untukmu, Kasih, kau memang banyak sekali jasa-jasa di Larang Griyo untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama, terutama kepada anak-anak. Janganlah bosan untuk selalu mengajari di Larang Griyo. Mohon maaf Pak Lurah, seperti ini. Waktu 2 kali 24 jam adalah waktu yang sangat singkat Pak Lurah. Sedangkan saya diberi waktu untuk bertemu dengan Paman Maronda saja tidak boleh. Sampai saat ini ketemu, saya rasa
itu adalah kesempatan yang sangat luas. Kita ketemu waktu Maronda pertama kali ditangkap. Dan sampai saat ini saya diam. Tidak menjatuhkan aturan apa-apa. Hanya saja menahan si Maronda Kipasung. Dan sekarang saya memberikan toleransi 2 kali 24 jam. Apakah itu kurang bijak? Bukan masalah kurang bijaknya, Pak Lurah. Saya siap dengan peraturan itu. Tapi beri kami waktu sedikit saja. Saya rasa itu waktu yang cukup. Benar, Pak. Daripada saya berlama-lama di sini. Yang saya takutkan saya dicurigai berpilih kasih. Ya udah seperti ini aja, Pak Lurah. Pak Lurah, tunggu dulu. Apa? Saya harap Pak Lurah bisa menjaga putrinya dengan baik. Maksudnya? Saya harap Pak Lurah benar-benar mengawasi putrinya dengan baik. Dah, silakan. Apa maksud perkataan? Silakan kalian pikir saja, Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering ditengok ke putih ini gue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa, Bang. Jalan satu-satunya hanya menunggu Mantili mendapatkan informasi mengenai kitab itu dari Paman Maronda. Kita tidak bisa berbuat banyak. Bahkan kita malah sudah dipres untuk membuktikan bahwa saya Paman Maronda tidak bersalah. Kita hanya memiliki waktu 2 kali 24 jam. Sedangkan kondisi sekarang Mas Gana seperti ini. 2 kali 24 jam. 2 hari. Ini jadi belum dapat progres yang besar sih, cuma dapat informasi tok. Enggak, keliling muter-muter dulu lah daripada kita diem nunggu Mas Ganang di rumah Herbal sih. Ya,